Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Faranajilan. Pada kesempatan kali ini mungkin saya ingin berbicara terkait isi buku dari yang berjudul Studi Kawasan Dunia Islam. Mungkin lebih tepatnya pada poin Asia Tengah gitu. Yang dimana di Asia Tengah ini atau Central Asia atau Middle Asia gitu adalah wilayah di bagian benua Asia yang berbatasan langsung dengan Asia Barat, Asia Timur, Eropa Timur, dan Asia Selatan gitu. Nah, dalam arti sempit gitu, terdiri atas 5 negara bekas Uni Soviet gitu. Nah, seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, lalu ada Turkmenistan gitu. Dalam artian gitu, wilayah ini tuh mencakup wilayah Kingsai, Xinjiang, Tibet, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan gitu. Nah, meliputi pada wilayah pada pengertian kedua gitu. Ditambah lagi ada Transcaucasus gitu, kayak isinya itu Azerbaijan, terus Armenia, terus Georgia, Siberia Selatan gitu, Afghanistan, terus dan sebagian wilayah dari Pakistan Selatan gitu. Nah, di mana si Asia Tengah ini itu memiliki sungai utama gitu, kayak Amu Darya, Sungai Sir Darya, Harirud terus ya. Nah, Asia Tengah juga memiliki laut gitu seperti Laut Aral, Danai Balkas, terus Laut Kaspia, sebagian besar sumber air penting gitu bagi kawasan Asia Tengah ini. Nah, juga sebagian besar juga wilayahnya berupa stepa gitu yang dikelilingi oleh gurun kara, Kum dan Kizil Kum gitu. Nah, yang dimaksud dari gurun kara di sini itu bukan berarti gurun pasir gitu ya, melainkan gurun padang rumput. Nah, wilayah stepa ini juga cukup subur gitu dan memiliki pasokan air dan curah hujan yang memadai gitu ya, sehingga memiliki tanah yang bagus gitu. Terus Asia Tengah ini juga berada pada lempeng Eurasia gitu, sehingga sering mengalami adanya kayak gempa bumi gitu, terutama di daerah pegunungan seperti Hindukush, Alai, dan sekitarnya gitu. Pegunungan penting di kawasan Asia Tengah ini juga terdiri dari kayak Tian Shan, terus Hindukush, Pamir, dan Sulaiman gitu. Nah, pada masa pra-Islam gitu dan awal Islam masuk gitu, Asia Tengah ini dihuni oleh bangsa-bangsa seperti penutur bahasa Iran, Persia gitu, kayak Sogdiana gitu, Krosmian, Scythia atau Alan gitu. Nah, sebagian besar masyarakatnya itu hidup menetap, sedangkan yang lainnya itu hidup secara nomaden atau semi nomaden gitu. Nah, terus bagaimana sih masuknya Islam ke Asia Tengah ini? Nah, Islam mulai menyebar di Asia Tengah ini pada sekitaran abad ke-8 gitu, melalui kekuatan militer, terus dakwah, dan juga kayak perdagangan gitu. Nah, pada dinasti Umayyah gitu, Kutabiyah bin Muslim gitu dipercaya menjadi gubernur gitu di Transoxiana gitu. Dia berhasil menguasai wilayah Tokharistan, terus menaklukkan Bukhara, Khwarizm, Sogdiana, Samarkand, serta memperluas kekuasaan Islamnya itu hingga lembah Fergana gitu dan sebagian dari Tiongkok Barat. Nah, pada tahun 705 sekitar 751-an gitu, terjadi adanya pertempuran talas antara pasukan Arab dan dinasti Tang gitu dari Cina gitu. Nah, kemenangan pasukan Arab ini juga menjadikan memperkuat lah gitu kayak pengaruh politik dan budaya Islam di Asia Tengah ini. Terus Asia Tengah ini juga menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam gitu dan melahirkan tuh banyak tokoh besar gitu ya, diantaranya gitu ada Ibnu Sina gitu, Al-Biruni,
Al-Khwarizmi, Abu Rayyan, Al-Samarqandi, Al-Farabi, Imam Bukhari, Al-Maturidi gitu. Terus pada tahun 1860 sampai 1870-an gitu. Wilayah Asia Tengah ini tengah bagian barat gitu ditaklukkan oleh Kekaisaran Rusia gitu. Setelah adanya revolusi Rusia pada 1917. Nah, wilayah tersebut itu menjadi bagian dari Uni Soviet yang di bawah pemerintahan Bolshevik gitu. Terus setelah Uni Soviet ini runtuh gitu, 5 negara Asia Tengah itu memperoleh kemerdekaan gitu. Yang diantaranya itu kayak Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan gitu. Nah, masyarakat itu mulai menjalankan ajaran Islam setelah sebelumnya mengalami pembatasan akibat kebijakan ateisme daripada Uni Soviet ini gitu. Nah, mungkin Asia Tengah ini juga merupakan kawasan penting ya dalam sejarah Islam. Bagaimana Islam masuk pada abad ke-8 gitu melalui penaklukan, dakwah dan perdagangan. Nah, kawasan ini juga berkembang gitu menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam yang melahirkan banyak ilmuwan besar gitu setelah mengalami masa kekuasaan Rusia dan Uni Soviet gitu. Negara-negara di Asia Tengah itu kembali merdeka gitu dan kehidupan keagamaan Islamnya itu mulai berkembang kembali. Jadi mungkin kawasan Asia Tengah ini itu merupakan wilayah yang sangat penting ya bagi Islam gitu. Karena ya banyak melahirkan tokoh-tokoh gitu, terus menjadi pusat ilmu pengetahuan juga. Ya, mungkin segitu saja pembahasan saya pada kali ini. Mungkin banyak yang terlewati, mungkin banyak hal-hal penting yang belum dibahas, tapi mungkin pengetahuan saya hanya cukup sampai di sini mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.